Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pendaftaran PPDB MAN 1 Kota Pekanbaru untuk tahun 2023. Peserta didik yang ingin melakukan pendaftaran diharapkan mengunjungi website ppdb.man1kotapekanbaru.sch.id. Pada laman ini, peserta didik yang ingin melakukan pendaftaran menekan tombol "Daftar sekarang" yang berwarna merah. Peserta didik akan diarahkan ke aplikasi Student Admission atau aplikasi penerimaan peserta didik baru MAN 1 Kota Pekanbaru. Peserta didik harus membuat akun pendaftaran terlebih dahulu. Peserta didik yang ingin membuat akun pendaftaran menekan tombol "Daftar" di sini di bawah tombol login. Di sini, peserta didik membuat akun pendaftaran terlebih dahulu dengan mengisikan nama lengkap, nomor yang bisa dihubungi, email aktif, dan kata sandi untuk login nantinya. Setelah peserta didik berhasil membuat akun, peserta didik kembali login menggunakan akun yang sudah dibuat tadi. Setelah berhasil login, pada halaman ini peserta didik diharuskan melengkapi semua data dan berkas sebagai syarat untuk mendaftar PPDB MAN 1 Kota Pekanbaru. Untuk mengisi data diri, peserta didik diharuskan menuju tab data diri. Pada laman data diri, peserta didik mengisi atau mengupload pas foto dengan ukuran 4x3. Pastikan juga pas foto yang diupload oleh peserta didik memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kemudian peserta didik mengisi lengkap data dirinya, yakni nama lengkap, NISN, dan seterusnya. Kemudian peserta didik diharuskan mengupload screenshot bukti tangkapan layar bukti NISN peserta bahwa NISN peserta aktif. Untuk mendapatkan tangkapan layar bukti NISN aktif, peserta didik bisa mengunjungi laman nisn.data.kemendikbud.go.id. Pada halaman ini, peserta didik bisa mencari NISN peserta didik untuk mengetahui apakah NISN peserta didik sudah aktif atau belum. Jika NISN peserta didik belum aktif, peserta didik bisa menanyakan perihal pengaktifan NISN peserta didik ke tata usaha sekolah asalnya masing-masing. Lanjut, peserta didik kembali mengisi data diri peserta dengan lengkap. Kemudian peserta didik diharuskan mengisi data tentang data fisik peserta. Apakah peserta didik memiliki buta warna, baik buta warna parsial atau buta warna total, dan apakah peserta didik memiliki kebutuhan khusus. Kemudian peserta didik mengisi lengkap data kontak berupa alamat, kode pos, RT RW dengan format sebagai berikut, kabupaten kota, nomor telepon, dan email aktif. Setelah selesai mengisi data, peserta didik menekan tombol simpan. Setelah peserta didik berhasil mengisi lengkap data siswa, maka
tombol data siswa yang ada di sini sudah berwarna hijau. Sedangkan data yang belum lengkap akan berwarna merah dan ada tanda silang seperti ini. Selanjutnya, peserta didik mengisi lengkap data orang tua dan wali. Kemudian peserta didik mengisi lengkap data ibu. Kemudian simpan. Di sini terlihat bahwa data ayah dan data ibu sudah terisi. Kemudian peserta didik mengisi lengkap data sekolah asal. Setelah mengisi semua data diri, peserta didik menuju ke tab persyaratan untuk melengkapi data berkas dan data persyaratan. Di sini peserta didik diharuskan mengisi jumlah hafalan tahfiz peserta didik. Jika peserta didik tidak memiliki hafalan tahfiz, bagian ini bisa dilewati. Selanjutnya peserta didik mengisi 3 berkas, yakni yang pertama, berkas persyaratan untuk kualifikasi peserta, surat keterangan berkelakuan baik, dan sertifikat apabila memiliki. Pada halaman ini, peserta didik bisa memilih 2 cara kualifikasi pendaftaran. Yang pertama adalah menggunakan nilai rapor, dari rapor semester 1 hingga semester 5, atau menggunakan kualifikasi surat keterangan ranking. Untuk nilai rapor, peserta didik diharuskan memiliki nilai minimal 90 untuk setiap mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Inggris, Matematika, dan PAI untuk setiap semester. Untuk kualifikasi menggunakan surat keterangan ranking, peserta didik diharuskan memiliki ranking di kelasnya minimal ranking 5 besar. Di sini saya akan misalkan menggunakan surat keterangan ranking. Menggunakan nilai rapor. Kemudian peserta didik harus mengupload foto atau hasil scan dari rapor peserta didik. Lanjut untuk mengisi data rapor semester 2. Setelah mengisi semua berkas rapor semester, peserta didik selanjutnya mengisi surat keterangan berkelakuan baik. Surat ini bisa dimintakan ke sekolahnya masing-masing.
Setelah mengisi surat keterangan berkelakuan baik, peserta didik bisa mengisi sertifikat apabila memiliki. Peserta didik bisa mengisi maksimal hingga 3 sertifikat. Peserta didik harus mengisi judul sertifikat atau nama sertifikat dengan sejelas mungkin untuk memudahkan penilaian nantinya. Peserta didik bisa mengisi tingkat sertifikat mulai dari kota. Jangan lupa untuk mengupload bukti file atau bukti prestasi peserta didik. Oh iya, untuk jika peserta didik memiliki data yang belum lengkap, maka akan terlihat di sini bahwa peserta didik belum bisa melakukan simpan permanen. Peserta didik harus melengkapi semua data terlebih dahulu untuk bisa melakukan simpan permanen. Pendaftaran peserta didik tidak akan dianggap sah jika peserta didik belum melakukan simpan permanen pada tanggal 27 Februari nanti. Di sini peserta didik belum mengisi bagian lembar rekap nilai untuk peserta didik. Di sini peserta didik harus mengupload bukti rekap nilai peserta didik. Untuk format rekap nilai, peserta didik bisa mengunduhnya di link berikut. Seperti ini. Nanti peserta didik tinggal mengisi nilai-nilai yang ada di sini sesuai dengan nilai setiap semester, jumlah, dan rata-rata. Kemudian di-print dan ditandatangani kepala MTS atau kepala SMP atau kepala pondok pesantren masing-masing calon peserta didik. Saya misalkan upload file ini. Ketika semua data dan berkas persyaratan sudah berhasil diupload, pada bagian sini sudah tertulis yang tadinya berwarna merah sudah berubah menjadi warna oranye. Ini tandanya semua data peserta didik sudah lengkap dan peserta didik siap untuk melakukan simpan permanen. Pada bagian tab persyaratan, di bagian simpan permanen, peserta didik bisa melakukan simpan permanen. Sebelum melakukan simpan permanen, harap peserta didik untuk membaca dengan seksama semua keterangan yang ada di sini. Dengan ini saya menyatakan bahwa semua data yang saya cantumkan dalam aplikasi pendaftaran ini adalah benar. Saya bersedia menerima segala sanksi termasuk pembatalan status kelulusan siswa jika di kemudian hari saya diketahui melakukan pemalsuan data. Jadi jangan sampai ada data-data apalagi data persyaratan siswa yang dipalsukan. Ketika sudah yakin semua data sudah diupload dengan benar, peserta didik mencentang bagian ini dan menekan simpan permanen. Di sini bisa terlihat bahwa peserta didik sudah berhasil melakukan simpan permanen, tulisannya sudah berwarna hijau, dan di bawah ini peserta didik bisa mengunduh bukti pendaftaran. Ini adalah berkas bukti pendaftaran siswa. Berkas ini nanti harus di-print dalam kertas A4 dan dibawa ke madrasah ketika ujian nanti. Baiklah, sekian pendaftaran Manu 1 Pekanbaru sudah selesai kita lakukan dan peserta didik bisa melakukan tes tertulis di tanggal yang telah ditentukan. Baiklah, itu demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.